Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kami hormati guru tetap kami di Musola Firdaus Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Hasan, guru kami Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Jalil, dan akhin Al-Mahbub Bapak Denny beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Bu, ini ngeplong banget ini ya, nggak seperti biasanya. Pada hari ini saya dapat informasi bahwa sekarang ini adalah tawakufan sementara, Bu, bukan tawakufan selamanya, Bu, tawakufan sementara. Nah, maka pada momentum hari ini saya tidak mengupas kajian kita, tapi saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya buat kita semua. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ ada hadis pesannya kepada kita. Rasul bilang, igtanim khamsan qabla khamsin, perbuatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Artinya 5 perkara ini mesti kita maksimalkan dalam kehidupan kita sebelum datang 5 perkara lagi yang nanti akan menyesal di akhir hayat kita. Apa 5 perkara ini? Yang pertama, Bu, sihataka qabla sakomika. Kita maksimalkan sehat kita sebelum datang sakit kita. Ini saya yakin nih, di dalam musola ini sehat semua ya. Iya, kalau kagak sehat kagak datang ini. Artinya ketika Allah berikan kita sehat, ayo Bu, Pak, maksimalkan kesehatan yang Allah kasih kepada kita, jangan disia-siain. Terlebih ini bulan apa ini? Februari. Bener ini bocah, bener. Ini masih bulan Rajab ya, bulan Rajab. Bener adik jawabnya, Februari. Yang salah emak-emak noh, ngobrol mulu emak-emak. Ini ditambah lagi bulannya bulan Rajab, bulan haram, bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan dimana Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum pada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan oleh Allah, kita sambungkan dengan hadis Nabi tadi, sehat kita sebelum datang sakit kita. Ayo maksimalkan sehat kita. Pertama, dengan cara apa? Karena di sini momentumnya Rajab, bulan haram, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak amal-amal soleh, amal-amal baik yang tidak lain tidak bukan
semua itu nanti akan kembali ke kita semuanya. Ini kan Bu begini, kita melakukan amal soleh salah satunya ngaji. Ini ngaji sebenarnya bukan buat kita aja ini. Yang hadir di sini ya mendapatkan ilmu, tapi secara nggak langsung tanpa kita sadari, kita selaku orang tua mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan contoh terlebih dahulu buat anak kita. Al-Imam Hasan Basri ketika memberikan nasihat kepada orang tidak melalui dengan perkataan, tapi Imam Hasan Basri memberikan nasihat melalui dengan perbuatan. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak lebih cerdas daripada kita ngomongnya. Coba dah kalau kagak percaya, ibu teh saya nih bocah. Kalau kita suruh ngaji, kalau kita suruh belajar, ada aja alasannya. Bener ya? Iya kayak emaknya. Kenapa demikian? Maka Imam Hasan Basri sampai mengatakan aizin nasa bi fi'lihi wa la ta'izin nasa bi qawlihi. Cobalah nasihati manusia dengan perbuatan. Jangan nasihati dengan ucapan mulu. Belajar bang, belajar tong. Bapak emaknya kagak belajar, bapak emaknya kagak ngaji. Lantar ini anak nulat siapa? Padahal orang tua adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Buat siapa? Anak-anaknya. Apalagi kalau ibu perintah, pinter deh jawabnya. Ngaji, ibu aja kagak ngaji. Lah ibu mah kagak ngaji, hidup tuh. Jawabannya begitu nanti ujung-ujungannya. Jadi ngomelin anak mulu. Padahal anak itu cerminan orang tua. Bagaimana anak, ya bagaimana orang tua. Kalau orang tua sering ngaji, orang tuanya sering ibadah, anak nggak usah makin diomongin ngaji bang, ngaji tong, dia akan melihat orang tuanya, oh begini bapak dan ibu saya. Maka pesan Nabi yang pertama, maksimalkan sehat kita sebelum datang sakit. Dan alhamdulillah masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bareng-bareng, nih musola udah bagus banget, makmurkan nih musola. Buat siapa kalau bukan buat kita? Dari kita semuanya, ya untuk kita lagi semuanya. Isi syiar-syiar Islam, isi kajian dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan adalah pertama, niat kita pertama buat diri kita. Supaya kita mendapatkan barokah ilmu. Kedua, generasi kita supaya kaya kita bahkan lebih daripada kita. Kampung kalau sering dipakai dengan hal-hal yang baik, berkahnya banyak Bu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Andai penduduk kampung mereka semua amanu wattaqau, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ingat, penduduk kampungnya tuh semuanya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Dibukakan keberkahan-keberkahan yang datangnya dari langit, yang datangnya dari bumi, gara-gara itu kampung amanu wattaqau. Kita kan pengen kampung kita ini jangan jadi kampung kaya setan Bu. Banyak penduduknya kagak diisi dengan kajian, banyak orangnya jauh dari guru, banyak orangnya jauh dari majelis taklim. Bagus musolanya, nggak ada yang membaguskan isi dalam musolahnya. Ini yang akan menjadikan generasi kita jauh dari ibadah, jauh dari tempat-tempat mulia yang di dalamnya adalah majelis ilmu. Nah ini poinnya yang pertama, buat saya pribadi, gunakan sehat kita sebelum datang sakit kita. Kalau udah sakit Bu, ya Allah kagak enak banget. Minggu kemarin harusnya saya ngisi, saya udah siap-siap mau berangkat, itu WA kurang lebih jam berapa tuh, sore, saya nggak enak kondisinya.
itu kita merasakan nggak enak kondisi karena kita awalnya sehat. Ketika udah nggak sehat, sakit, maka tubuh ini merasa tidak nyaman untuk dibawa kemanapun. Nah, maka momentum Allah kasih kita sehat, maksimalkan. Jangan sampai kita tertipu dengan urusan-urusan dunia yang sifatnya sementara. Apalagi umur dihabiskan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita dan keluarga. Satu. Kedua, hayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum mati kamu. Ini kita masih hidup kan ya? Ya kalau ada yang mati saya iseng juga di sini. Hidup kita sebelum datang mati kita, Bu, manfaatin dengan cara apa? Dengan cara yang baik-baik. Kita, Bu, kan ini setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Bukan hanya manusia yang bernyawa, pasti merasakan mati. Usia kita, Bu, kagak jauh-jauh, kurang lebih 60-an. Nabi usianya berapa wafat? 63. Ini saya lihat ibu-ibu udah 63 semua kayaknya. Roman-romannya udah dikit lagi ini. 30. Romannya muda banget. Itu kalau kita lihat Nabi usianya kurang lebih 63 tahunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lah kita selaku umatnya mudah-mudahan diakui oleh Rasul, ya kagak jauh-jauh, kurang lebih 60-an. Nah, maka kalau kita lihat usia 63 tahun, Bu, introspeksi buat diri kita. Mari kita hitung-hitung. Dalam ilmu fikih, usia balik itu 15 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 63 tahun. Coba 63 diambil 15, berapa, Bu? 8. Yang giliran ngitung duit aja cepet. 40-an ya? Itu 40-an, coba dah, apakah sudah maksimal ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau emang belum, coba kita takerin lagi. Kayaknya pantas nggak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah agak, bener gak? Lalu apa yang mau diharap coba? Di dunia begitu, di akhiratnya nggak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung ada momentum bulan tertentu, hari tertentu, minggu tertentu, malam tertentu yang diobral sama Allah, pahalanya berlipat ganda. Salah satunya nih di bulan Rajab. Kalau pahala yang kita lakukan di luar bulan Rajab diganjarkan, dibalaskan 10 kebaikan, maka di bulan Rajab bisa lebih. Kebalikannya, kalau pahala dilipat gandakan, berarti dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksimalkan hidup kita ini sebelum mati. Mati, Bu. Enak apa kagak? Wah, iya belum ngerasain lo, Tong. Lah iya, lah kagak ada yang mati kalau enak, Bu. Banyak banget yang request, banyak banget yang pengen, bener nggak ya? Lah iya, kenapa mati itu kagak enak? Pertama, amalnya kurang banyak. Yang kedua, takut kagak bisa jawab, munkar nakir. Coba kita baca dalam surah Yasin tuh. Apa ayatnya? Masya Allah, hafal semua. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Sering baca Yasin kayaknya ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhil mauta, yang tadinya orang udah mati dihidupin lagi sama Allah. Wa naktubu ma qaddamu, ingat apa yang kita lakukan, qaddamu, kita perbuat dalam kehidupan dunia. Naktubu, ditulis, raqib atid. Ingat, catatan raqib atid enggak seperti catatan kita yang kadang suka lebih, yang kadang suka kurang. Tapi kalau nyatet utang lebih mulu biasanya. Itu nggak bakal terlepas
dari catatan Raqib dan Atid. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia akan ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya Allah akan membangkitkan kita dari mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan dihitung-hitung, Bu, amalan kita semuanya. Makanya di dalam kuburan itu, dalam kuburan nih, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan awal singgah akhirat, yang pertama kali kuburan. Dari kuburan itu, ketika kita ditaruh di liang lahat itu, maka akan ditanya oleh Munkar Nakir. Kalau itu kita lolos, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau kita lolos, kalau kita selamat, maka setelah pertanyaan itu kita akan lebih mudah lagi jalannya. Tapi kalau udah dari kuburan, fa illam yanju minhu, man rabbuka, gedek palanya. Wa man rabbuka, nggak tahu. Wa man nabiyuka, nggak tahu, digampar sama malaikat. Nah, kalau di situ fa illam yanju, udah nggak bisa jawab, udah nggak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah itu akan lebih sulit lagi untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita bisa jawab? Ini kan pertanyaan udah bocor, Bu, ini. Bener enggak? Man rabbuka, ini pertanyaan akhirat, ini udah bocor. Nggak usah pakai diapalin. Ini bukan kisi-kisi lagi nih, Mbak. Soalnya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Cuman Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Yasin pula. Yang jawab bukan mulut kita. Yang jawab adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jadi nggak usah pakai diapal, walaupun bocor itu soal UAS itu, ya, soal UAS akhirat itu bisa dijawab dengan tangan kita. Caranya watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki nih yang akan jadi saksi apa yang kita lakuin, tangan yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Nah, maka gunakan hidup kita sebelum datang mati kita. Ini kan yang namanya mati kagak ada yang tahu, Pak, Bu. Bener gak? Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, itu bisa, Bu. Atau saya belakangan ibu duluan, lah saya ridho banget. Artinya apa? Nggak ada yang tahu yang namanya kematian datang kepada siapapun dan tidak sesuai dengan abjad. Mati itu nggak sesuai dengan abjad. Kalau sesuai dengan abjad, nama saya Mif dari M, rada lamaan berarti. Nah, ibu yang dapatnya A, nah itu rada cepetan berarti. Nah, maka daripada itu suatu kepastian yang udah pasti, ayo dong dari sekarang siapin. Kita kalau nyalon capres, cawapres belum tentu jadi. Nyalon RT, apalagi duitnya kagak jadi pisan. Ya, tapi kalau udah mati, urusannya pasti. Nah, amat sangat tidak cerdas orang yang udah pasti tapi tidak siap untuk menyambut kepastiannya. Nah, kalau kita tahu mati itu pasti, mari dari sekarang siapin, nyicil, invest amalan-amalan yang nanti ketika kita wafat bisa menolong kita semuanya kelak di yaumil qiyamah nanti. 3. Syababaka qabla haramika. Muda kamu sebelum datang tua kamu. Muda kamu sebelum datang tua kamu. Saya ulangin ya, muda kamu sebelum datang tua kamu. Ini saya lagi ngejelasin, ini ibu sensitif aja ya. Yang tua bersyukur udah ngerasain yang muda. Nah, yang muda belum tentu ngerasain yang bersyukur yang tua. Nah, ini kita masih muda. Saya ngomongnya kita nih, bukan saya. Kita masih muda semuanya. Ayo maksimalkan muda kita sebelum datang tua kita. Yang udah tua udah nggak bisa dirubah jadi muda, Pak. Udah nikmatin aja yang tua. Ini yang muda nggak usah makin berharap tua. Ntar juga udah wayanya jadi
jadi tua. Ini muda, masa harapan bangsa, masa generasi. Anak-anak kita ini masa-masa manis, masa-masa manis. Makanya saya kadang-kadang ketika lagi memperumpamakan sebuah kampung bisa maju, kalau 5 jari nih ada di sini, Bu. Pertama jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Insya Allah nih kampung kalau ada 5 jari maju. Jempol siapa nih? Ini urusan penjabat, urusan orang-orang atasan semua. Kalau dikasih jempol, kelar urusan, mantep. Kedua, telunjuk, urusan orang kaya. Lah berat ini telunjuk, Bu. Orang kaya kalau udah telunjuk begini, Bang, jalankan, laksanakan, langsung telunjuk orang kaya. Coba aja orang susah ngelunjuk, tolong dong, lu aja tuh orang susah nih tuh pakai telunjuk. Yang ketiga nih, jari tengah sebagai apa? Kiai, polisi, TNI, dia kagak ke kiri, dia kagak ke kanan, adanya di tengah-tengah nih, Ustadz, Kiai, jari tengah. Yang keempat nih, jari manis, siapa? Pemuda, harapannya masih manis-manis. Dan yang terakhir nih, siapa? Kelingking. Siapa kelingking? Perempuan kecil mematikan. Bener kagak? Coba dah sweet, jempol yang gede ketemu sama kelingking, menangan mana? Kelingking luar biasa, kecil mematikan. Dia bisa masuk kemana aja. Lubang hidung masuk, lubang kuping masuk. Kelingking, dasar kelingking. Nah, ini kelingking ketemu dengan jempol, kalah jempol dengan kelingking. Kalau ini bersatu, apa yang kagak bisa dipegang? Semuanya bisa. Tapi kalau ini nggak bersatu, apa yang bisa dipegang? Nggak ada yang bisa dipegang. Hatta kalau andai kata hidup cuma orang kaya doang di dunia, susah, Bu. Coba dah ngangkat apa aja pakai jari telunjuk begini. Tuh, ini tisu nih, kagak keangkat. Harus kudu butuh bantuan orang-orang lainnya. Maka hidup 5 jari ini kalau ada di kampung, insya Allah kampung maju. 5 jari. Ada lagi umpamanya Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau hidup di dunia ada Abu Bakar, enak, Bu, banyak yang ngayomi, banyak yang nasihati. Siapa Abu Bakar? Orang tua. Maka saya lihat di kiri saya, di kanan saya udah pada tua semua. Abu Bakar. Yang kedua, harus ada yang ditakutin supaya kagak ada yang berani sama kampung kita. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ini saya liatin Umar di sini belum ada nih, Abu Bakar semua. Nah, ketika Umarnya udah ada di kampung itu, kudu ada Utsmannya. Utsmannya itu harus ada orang yang punya duit, orang kaya, supaya apa? Biar jalan urusan rapi. Tapi kalau ada orang kaya, ada yang ditakutin, ada senioritas, percuma kalau kagak ada Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Anak muda. Coba tuh bayangin, tenda kagak bakal berdiri kalau kagak ada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mau diriin? Abu Bakar. Yang udah pada tua, ketiban tenda. Maka 4 khalifah kalau ada di sini, insya Allah akan maju kampung kita. Nah, inilah di akhir penutupan sementara ini, berikut ini adalah pesan-pesan dari Nabi. Mudah-mudahan kita yang istiqomah mengaji, kita yang bela-belain waktunya hadir di majelis taklim yang mulia ini, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita Allah catat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon pada Allah, ilmu-ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa manfaat dunia akhirat, dan sehingga besar harapan kita selaku orang tua, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, karena ini adalah tawakupan sementara, saya pribadi memohon maaf manakala selama taklim berlangsungnya kita setiap malam Senin ada kata-kata, ada bahasa, ada perilaku yang kurang berkenan, yang memang tidak suka, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin Bu ya. Bu, ya, rumahnya diem aja. Saya pulang kagak plong ini ya Bu ya. Dan yang terakhir, terima kasih banyak kehadiran kita semua memberikan cermin contoh bahwa kita masih peduli dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, aqulu lakum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami muliakan guru kita IPB Miftah PSI MA rahimahullah. Saya mewakili ketua mushola dan jamaah pengajian mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat bisa kami amalkan ketika memasuki bulan suci Ramadan ataupun di dalam kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, yang nanti dapat menuntut kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab keberkahan ilmu yang disampaikan oleh guru kita kepada kita semua. Doakan guru mudah-mudahan kami semua murid-murid yang ada di sini bisa menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami hanya bisa memberikan hadiah kepada guru dari jamaah. Kami mengajak kepada para jamaah untuk bisa berbagi ataupun merasa tanggung jawab kepada guru kami, guru kita semuanya, sedikit hadiah yang kami bisa berikan kepada guru menjelang penutupan pengajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan mewakili pengurus Mushola Al-Firdaus dan jamaah pengajian Mushola Al-Firdaus. Harap kiranya guru Relko, guru jelas sedikit yang dapat kami berikan tadi kepada mudah-mudahan manfaat.
Nggak apa. Kalau yang ada banyak jemaah, ada yang masuk majelis. Alhamdulillah. Lagi, ya kan ya, satu dua tiga, lagi satu dua tiga, ya, ya silakan dipoto, foto lagi foto, silakan. Satu dua tiga, yang ini satu dua tiga, oke.